Simponi, suara inspirasi SMP Negeri 1 Porong untuk Indonesia. Kenalin, aku Ahmad Aji Putra Pastu yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai Hari Anak Nasional bersama tamu kita yang spesial, yakni Ibu Lailil Ahadiah, SPD, sebagai narasumber kita pada episode hari ini. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kelancaran dan Amin. kesehatan. Sahabat Simponi, tahukah kalian mengenai Hari Anak Nasional? Hari Anak Nasional adalah sebuah momen penting untuk mengingatkan kita bahwa setiap anak berhak mendapatkan kebahagiaan, perlindungan, kesempatan untuk berkembang, dan kesempatan untuk berkembang. Hari Anak Nasional juga merupakan kegiatan yang rutin yang kita peringati setiap tahunnya, yang akan kita bahas lebih dalam mengenai Hari Anak Nasional bersama Ibu Lai. Baik, langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa sih sebenarnya Hari Anak Nasional itu dan mengapa harus diperingati? Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli 23 Juli ya. Kenapa kok harus diperingati? Karena ini untuk mengingatkan kita sebagai orang dewasa agar tetap melindungi hak dasar anak, yaitu hak untuk bahagia, hak untuk nyaman, hak untuk merasa aman, hak untuk terhindar dari kekerasan, pembulian anak dan remaja ya, anak dan remaja. Nah, seperti itu. Karena itu mengingatkan kita kembali untuk orang dewasa ini, maksudnya untuk memberikan mereka tempat yang ternyaman tadi supaya tidak jauh dari kekerasan, dan bahagia dan yang lainnya. Begitu ya. Untuk kita yang udah remaja, relevan nggak sih Bu untuk tetap terlibat dalam memperingati kegiatan Hari Anak Nasional? Masih tetap relevan, karena remaja itu juga masih bagian dari anak kan ya. Nah, jadi kita tetap harus ikut serta supaya paling tidak gini, kita mengikuti, paling tidak kalau ada orang lain, anak atau remaja yang kita melihatnya, kita bisa menyuarakan, jangan hanya diam ketika hal itu terjadi. Ya. Apa sih yang bisa aku lakukan dan teman-teman lakukan sebagai remaja untuk ikut memperingati Hari Anak Nasional? Mungkin kita bisa jadi peserta yang aktif atau jadi remaja yang aktif untuk, mungkin contohnya bikin kegiatan yang positif, membuat kegiatan yang positif. Contohnya mungkin membuat konten yang positif, mungkin tentang bagaimana kan kita bisa memanfaatkan media TikTok, IG, atau mungkin WA juga, atau yang lainnya, untuk membuat konten kreatif mungkin tentang bagaimana belajar yang efektif. Kan itu di situ kan kita bisa menyalurkan ke teman kita yang lain bagaimana belajar yang efektif. Kemudian kita juga bisa aktif mungkin di sekolah, kan mungkin banyak kegiatan ekstra yang di situ kita dengan ikut ekstra kita akan menyalurkan energi kita yang negatif ke hal-hal yang positif, membuat konten positif, membuat ekstra, itu aktivitas ekstra, atau juga mungkin ikut lomba-lomba yang diadakan di sekolah maupun event yang di luar sekolah, mungkin lomba puisi atau mungkin yang lainnya. Ikut aktif di olahraga, bisa juga ikut olahraga atau ikut karate dan yang lainnya. Seperti itu. Pasti banyak. Tentunya juga nanti disalurkan dengan hobi yang disukai. Jadi banyak sekali ya teman-teman kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Anak Nasional.
Bu, kalau saya tidak salah, setiap tahun perayaan Hari Anak Nasional selalu ada tema. Apakah tema tersebut ada kaitannya dengan kondisi anak-anak saat ini? Iya, eh, tema yang di ini kan secara nasional ya, tema yang disampaikan oleh pemerintah itu jelas berkaitan dengan masalah yang lagi berhubungan dengan anak saat ini yang lagi viral. Contohnya kalau misalnya tahun yang lalu itu kan temanya anak terlindungi Indonesia maju. Terus kemudian yang sekarang juga seperti itu, pasti dihubungkan dengan masalah yang terjadi saat ini. Apa maksudnya? Yaitu tadi untuk melindungi hak dasar anak dan remaja. Upaya apa sih yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan anak? Upaya yang dilakukan salah satunya membuat undang-undang tentang perlindungan anak, kemudian mendorong pembentukan sekolah ramah anak, kemudian juga ada kementerian yang untuk melindungi anak dan perempuan, PPPA ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berarti banyak sekali ya Bu upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan anak-anak. Iya. Kenapa sih Bu banyak anak di Indonesia masih mengalami kekerasan meski sudah ada Hari Anak Nasional? Iya, karena mungkin selama ini kita juga kampanye tentang perlindungan anak juga masih kurang lebih itu lagi ya, termasuk kita yang remaja juga harusnya kan lebih aktif ketika ada kekerasan seperti itu. Harusnya kita juga menyampaikan atau melaporkan, kan karena banyak masih yang dianggap oh biasa seperti itu gak apa-apa gitu kan ya. Harusnya itu disampaikan atau dilaporkan, jangan hanya kita diam sebagai penonton, tapi harusnya dilaporkan. Kemudian juga ini kurangnya kita juga edukasi tentang hak-hak anak itu seperti apa harusnya. Makanya kita ya tadi yang remaja aktif kita kampanyekan. Ya kurangnya pendidikan, terus juga ini banyak yang menganggap, masyarakat itu menganggap itu sebagai hal yang biasa dan belum tahu kalau itu sebenarnya kita sudah mengurangi haknya anak. Kan kadang kekerasan, kita melihat kekerasan pada anak itu nggak apa-apa sudah sama orang tuanya kan gitu kan ya, padahal harusnya itu dilaporkan atau disampaikan ke orang lain gitu. Baik. Apa upaya Ibu sebagai guru untuk menyediakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan damai? Kalau sebagai guru mungkin kita bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman. Misalnya contohnya kalau ada pembulian, contoh yang paling sering terjadi ya, mungkin memanggil nama orang tua dengan ke siswa, ketemunya misalnya, itu kan kita tidak hanya diam, harusnya kita beri teguran sesuai dengan kesepakatan yang kesepakatan sanksi yang diadakan di sekolah itu. Contohnya misalnya kalau ada yang lagi berkata jelek, meso dan seperti itu tidak hanya diingatkan saja, tapi diberi konsekuensi supaya supaya anak tidak terbiasa untuk meso, karena kan di situ kan juga mengurangi mengurangi kenyamanan belajar di kelas itu atau di lingkungan sekolah itu. Karena kita sih meso gitu kan, berkata jelek. Kadang kita juga mungkin ada yang memanggil nama temannya dengan panggilan julukan seperti body shaming ya, hitam atau itu kan nggak boleh. Nah itu jangan dibiarkan, atau jangan kita malah mengikuti, itu nanti membuat suasana belajar yang tidak nyaman ya itu. Kemudian juga mengadakan kegiatan yang di situ itu sifatnya untuk banyak, sehingga siswa itu bisa aktif, kayak seperti diadakan di sekolah, misalnya deso
Dan di situ kan bisa tampil semua. Jadi untuk membuat anak atau siswa itu percaya diri. Nah, itu juga salah satu kegiatan kan menyalurkan hal yang positif sehingga anak merasa nyaman, siswa merasa nyaman. Atau bisa juga melibatkan OSIS, melibatkan pengurus kelas untuk mengkampanyekan, memberitahukan kalau hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak boleh, dan diberitahukan kelas untuk saling mengingatkan ketika ada hal itu terjadi. Tidak boleh, nanti ada dibentuk konsekuensi itu supaya tidak terulangi lagi. Nah, gitu. Menurut Ibu nih, kenapa sih penting bagi remaja untuk paham soal hak dan kewajiban anak? Ya, salah satunya untuk melindungi diri sendiri remaja dan anak itu. Ya, kenapa kok seperti itu? Supaya gini, kita tidak mudah untuk dieksploitasi atau dibully ya, dibully, kekerasan itu ke diri kita, supaya tidak gampang untuk dihitungkan, dieksploitasi, dibully dan sebagainya. Kemudian juga kita harus berani ketika kita dibully, kita harus juga berani bicara, berani menolak, dan juga harus berani menyampaikan ke orang lain yang lebih dewasa ya, atau yang lebih bisa melindungi kita. Mungkin kalau di sekolah ke guru, ketika diingatkan sama teman tidak bisa, berarti kita harus menyampaikan ke guru, kemudian ke orang tua ketika itu di luar rumah, atau bisa jadi juga ke pihak yang berwajib kalau itu memang sudah sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan hanya diam ketika dibully, kita harus menolak. Dari episode kali ini kita tahu bahwa anak ialah harta yang tidak ternilai nominalnya. Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Tuhan. Menjaga dan merawat mereka dengan penuh cinta adalah bentuk rasa syukur atas titipan itu. Setiap pelukan, nasihat, dan perhatian kecil membentuk kepribadian mereka di masa depan. Saat kita menjaga anak dengan baik, kita sedang membentuk generasi yang lebih kuat. Terima kasih Ibu Lail sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di episode kali ini. Ya, sama-sama. Untuk itu jangan lupa nyalain tombol lonceng dan pencet tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya.